Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dengan menggunakan distribusi frekuensi, yaitu pada pertemuan 2 ini. Intinya adalah kita akan membuat yang ada di sini, ya. Kita akhir pertemuan 2 ini hasil akhirnya adalah kita membuat yang ada di sini, ya. Kemudian di sini kita mengenali dulu apa yang dinamakan dengan distribusi frekuensi. Diawali di sini pembahasannya dari pengertian dari distribusi frekuensi dan pengertian dari ahli. Intinya sih distribusi frekuensi itu artinya secara praktis definisi operasionalnya itu seperti ini. Kalau nama distribusi itu berarti artinya persebaran. Jadi kamu memegang gundu bola kecil di genggaman tangan, kamu lemparkan ke lantai. Lantai itu ada kotak-kotak ya kan. Nah, tadinya dia terkumpul, kemudian dia terdistribusi, dia tersebar di lantai. Kemudian kita klasifikasikan, ada yang berada di kotak kanan atas, ada di kotak ubin tengah, ada di kotak ubin kiri bawah, dan seterusnya. Nah, itu ada klasifikasi distribusi. Nah, gundu yang ada di dalam kotak tersebut yang sudah diklasifikasikan, nah, itu namanya frekuensi. Frekuensi itu artinya occurrence. Occurrence itu artinya kemungkinan suatu itu terjadi. Ya. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Sesuatu yang ada di situ. Gitu ya. Kalau misalkan kita temui dia ada di situ, maka itu adalah berapa banyak yang ada di situ, itu berarti namanya frekuensi. Itu definisinya ada beberapa macam ya. Jadi bisa ada yang ada di situ itu frekuensi, bisa yang terjadi berulang-ulang itu frekuensi juga. Nah, jadi namanya distribusi frekuensi adalah pengelompokan dari sesuatu yang tersebar dan dilihat frekuensinya itu ada berapa di kelompok itu yang tersebar tadi. Jadi intinya ada persebaran, intinya ada frekuensi, intinya ada diklasifikasikan atau digolong-golongkan gitu ya. Nah, ini kamu baca sendiri, ada tujuannya, perlu kamu ketahui kepentingannya apa sih membuat distribusi frekuensi itu, ya kan? Nah, itu kamu baca ini nanti. Kemudian kita akan mengenali kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya nanti kamu baca sendiri, ibaratnya itu seperti mengenali bagian-bagian dari mobil. Ada pintu kanan, ada pintu kiri, ada kaca depan, ada kaca belakang, ada kaca samping kiri, ada kaca samping kanan, ada setir, ada AC, ada persneling, ada rem, ada gas, ada ban, ada mesin, ada knalpot, ada bagasi, ada kursi depan, kursi tengah, kursi belakang, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari mobil. Sekarang kita di bahasan ini bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Ada kelas-kelas, ada batas kelas, tepi tengah, interval kelas. Nah, itu perlu kamu baca dan kamu pahami sendiri karena waktunya tidak cukup ya. Lalu kita akan membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi tahap pertamanya, cara membuatnya adalah kita mengumpulkan data dulu. Datanya disebut raw data atau data kasar atau data mentah. Data kasar atau data mentah ini bentuknya berantakan, tidak ada tersusun. Karena itu kita harus menyusunnya. Tahap kedua yaitu menyusun array data. Yaitu menyusun data yang berantakan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 30 terus ke bawah, atas bawah sampai sini. Kemudian kita tentukan range, kemudian kita tentukan kelas. Range itu gunanya untuk apa? Angka 68 ini diperoleh dari ini, ya kan? Data terbesar dikurangi data terkecil, oke? Iya, maaf di sini tampaknya kurang bekerja sama. Data terbesar dikurangi data terkecil, masukin ke nanti masukinnya ke sini nih nanti. Nih 68 ya kan. Tapi itu nanti kemudian kita akan membuat kelas. Kelas itu adalah banyaknya klasifikasi yang diperlukan. Rumusnya adalah ini didapat dari statistika teoritis. Kita tugasnya adalah statistika praktis, karena itu kita tidak mencari tahu ilmu ini dapat dari mana, rumus ini dapat dari mana, kita hanya menggunakan saja. Dapat masukin log n, ini adalah banyaknya data, ada 50 tadi datanya, masukin, kemudian dapatlah 7 kelas. Kemudian kalau kita cari interval kelas ada 10, ini 68 dibagi 7, range dibagi jumlah kelas, ada 10 interval, kelas interval. Lalu masuklah ke sini, kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita hitung barusan.
Nah, di sini ada kelompok gaji karyawan. Kita lihat di sini. Data yang terkecil dimulai dari data yang terkecil dulu untuk membuat ini. 30 data yang terkecil. Kemudian interval kelasnya adalah 10. Ini ya, yang tadi ya 10 udah hitung ya kelas interval. Ini loh yang tadi 10. Nah, karena dia kelas intervalnya 10, berarti dia ke bawah 10, 10, 10, 10, 10. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Stop di 90. Kenapa? Karena tadi kita udah hitung jumlah kelasnya ada 7 jumlah kelasnya. Kemudian kita cari tahu di sini. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Klop, ya kan? Kenapa ini 39? Karena angka sebelum kelas sebelumnya adalah 40. Sebelum 40 adalah 39. Ya kan? Sebelum 40 adalah 39. Kemudian kalau udah tahu di sini 39, maka ke bawahnya adalah plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. 49, 59, 69, 79, 89, dan 99. Oke. Lalu kita membuat turus. Turus itu intinya adalah dia membuat garis-garis gitu. Itu adalah cara orang Yunani dalam mengelompokkan mana yang masuk ke dalam kelasnya. Ya, jadi ini ilmunya orang Yunani kuno, membuat distribusi frekuensi. Turus ini dicari dari sini nih. Data yang ada di antara 30 sampai dengan 39 itu ada 4. Berarti coret 1, 2, 3, 4. Coret, masukin ke dalam kolom turus. Sudah masuk ke dalam kolom turus, masukin ke jumlah karyawan atau frekuensi, itu 4. Berarti kalau tadi ada gundu, berarti yang ada di pojok kiri sebelah kanan atas, ya, pojok kanan sebelah atas kiri, pojok kanan atas ada 4 gundu gitu ibaratnya ya. Kalau ini kesimpulannya adalah, kalau ini kan statistika deskriptif ya kan, kita akan membuat kesimpulan, itu masuk ke ranah statistika inferensial. Berarti orang gaji karyawan yang ada di 3 juta sampai 3.900.000 adalah ada 4 orang. Oke, sisanya itu sama aja seperti yang sudah saya dikasih tahu di depan. Oke, itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.